Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim musalla al-ibi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat yang cukup banyak kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Mukhtarul Hadis, ya, melanjutkan bacaan hadis kita sampai kemana gitu, Pak Sen. Irhamu minan nasi salasatan, ya. Ya. Terakhir irfa'u al-sinatakum kemarin kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu minan nasi salasah, aziza qaumin dhalla, wa ghaniya qaumin iftaqara, wa aliman baina juhal. Rawahu al-Asakir. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, irhamu minan nasi salasatan, belas kasihanilah, ya, oleh kalian, kata Nabi, salasan, tiga macam orang ini. Artinya kita disuruh, ya, belas kasihan kepada ketiga orang ini. Kenapa? Tentunya ada alasannya, ya. Nabi bilang irhamu, ya,
Dan kita harus pahami belas kasihan dalam arti bukan belas kasihan kita selalu kasih duit, ya bukan juga. Ya, atau kita selalu ngebantuin terus-terusan, enggak. Ya, kan belas kasihan itu bisa dalam bentuk suatu ungkapan perasaan. Ya, perhatian, ya, kepedulian kan gitu. Ya, dengan kondisi yang dia sekarang alami kan gitu. Ya, ya paling tidak doain lah gitu. Ya, jangan kita selaku orang-orang yang beriman saat ada saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya, ataupun menghadapi cobaan, kita bilang biarin aja dia ngerasain sendiri kan gitu. Jangan. Ya, tapi kita harus menunjukkan suatu kepedulian, yang mana kepedulian tersebut paling tidak bisa mengobati, ya, musibah yang sedang mereka hadapi. Ya, seperti yang sekarang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang terkena banjir, yang terkena tanah longsor, yang terkena gempa bumi, yang terkena jatuh pesawat Sriwijaya kemarin, ya kan, yang terkena pandemi. Itu kan sebuah musibah yang memang mereka semuanya pasti nggak pengen, ya kan. Nggak ada orang dapat musibah pengen dapat musibah nanti naik kapal pesawat gue jatuh biar dapat asuransi, ada yang kayak gitu. Jangan, itu namanya tuh, ya, orang keterlaluan. Lumayan kan asuransinya 1,5 miliar katanya. Ya, jangan sampai kayak gitu. Ya, ya, mati kok diminta, jangan. Ya. Nah, siapakah 3 orang itu yang kata Nabi kita harus punya belas kasihan? Ya, artinya harus kita punya kepedulian. Yang pertama, aziza qaumin zalla. Ya, aziza qaumin zalla. Yang pertama, orang mulia di antara kamu yang menjadi hina. Ya, dulu waktu dia lagi jaya-jayanya, ya kan, luar biasa gagahnya itu orang. Ya, dulu waktu dia megang jabatan, ya, luar biasa, ya, istilah kita bilang saktinya itu orang. Ya, dulu waktu dia sedang naik daunnya itu jangankan diterbang, angin aja nggak goyang gitu. Ya kan, lagi naik daun gitu ya. Tuh. Nah, harusnya kan orang seperti itu tuh dia paham, ya, yang namanya kehidupan dunia itu nggak selamanya baik kan gitu. Ya, yang akan selamanya itu nanti di akhirat. Selamanya surga ya surga terus, selamanya neraka ya neraka terus kan gitu. Ya, tapi yang namanya dunia ini seharusnya dia memahami, ya, yang dalam Al-Qur'an Allah sudah katakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, jadi hari-hari yang ada di dunia ini selalu berputar. Ya, semua manusia pasti bakal ngerasain. Makanya diibaratkan dengan perputaran sebuah roda. Ya, ibu-ibu tahu yang namanya tempat ngisi angin namanya apa itu? Pentil. Ya, yang namanya pentil itu nggak selamanya di bawah. Ya, kadang dia ada di tengah, kadang ada di atas, kadang di bawah lagi, kan berputar tuh roda. Ya, itu. Nah, kalau orang yang memang merasakan bagaimana nanti suatu saat kalau Allah takdirkan dia akan seperti pentil ada di bawah, dia harus siap. Ya, kalau orang hidup senang, saya yakin siap semua. Ya, tapi orang untuk hidup tidak senang banyakkan yang nggak siap. Ya, ada yang stres, ada yang gila, ya kan? Ya, ada yang masih gila, ada yang bunuh diri, kan gitu. Ada yang mulai nyeburin dirinya kemana itu, ya, nabrakin dirinya ke kereta api, naudzubillah min dzalik. Ya, nah kalau ada orang-orang nih saudara-saudara kita, ya, yang dia dulunya apa tuh, ya, mulia, dihormatin orang, dulunya dia seorang kepala negara contohnya, ya, dulunya dia seorang, ya pokoknya nomor 1 dah, ya, tahu-tahu diapain, ya, tersangkut dengan yang namanya korupsi, ya, di penjara sekian tahun, itu kan otomatis, ya, paling tidak semua hartanya bakal diapain, disita, ya. Nah kalau udah disita, kira-kira keluarganya gimana? Ya udah serba susah, ya. Ya, nah itu jangan sampai keluar kata-kata biarin aja, jangan. Ya, ini yang kita kasihan siapa ya? Keluarganya, ya kan?
kan? Ya kalau keluarganya mungkin ada yang nggak tahu, kalau tahu memang kita sangat misalkan. Artinya dia hidup selama ini dengan berpoya-poya di atas penderitaan orang lain kan gitu. Ya, tapi biarlah urusan itu urusan Allah dengan dia. Ya, tapi saat orang tersebut sedang menghadapi satu cobaan atau ujian, yang kita bantuin tuh keluarganya itu tuh. Ya orang tadinya biasa makan ayam bermacam-macam, daging macam-macam, sekarang tempe satu macam digoreng doang. Ya, gimana perasaannya itu? Dulu kan ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada ayam geprek, ada ayam gaplok, macam-macam semua ayam ada itu. Ya, tapi ketika terjadi pilot, bangkrut, ya kan? Itu kenapa tuh? Pura-pura ayam-ayam macam tadi. Ya, ibarat kata sayapnya ini kagak mampu beli. Akhirnya apa? Carilah yang paling murah, apa itu? Oncom dibeli 3.000 banyak. Ya kan? Itu apa? Ya, itu kan kadang-kala menjadikan dia itu menjadi apa? Ya, ada semacam apa ya? Ya kayak apa? Stres gitu lah. Ya, tidak siap menerima apa? Keadaan yang sekarang ini. Ya, itu. Nah, itu makanya itu, ya. Kondisi seperti itu tuh harus kita kasih atau belas kasihani, kita bantu gitu. Ya bukan kita bantu ngikutin makan gaya dia dulu, kagak. Berat kata gua aja susah kan gitu. Ya, yang bantu paling di rumah lu ada nasi, gua kasih dia beliin apa tuh ceker ayam, itu kan lumayan. Ya di sop, ya di sop itu kan kalau sop ceker juga nanti keluar bau-baunya juga kan lumayan gitu. Ya emang orang tahu kita nyari sop apaan? Ya yang penting bau sop ayamnya, padahal cuma ceker ya kan gitu. Ya nggak apa-apa, emang kenapa kan gitu. Ya itu yang pertama. Ya, yang kedua kata Nabi, wagoniya kaumin ibtaqar, orang kaya dia hidup jatuh miskin. Ya, bisa terjadi orang dulu kaya raya, tapi suatu saat jatuh miskin. Kenapa ini? Ya bisa jadi harta yang dititipkan sama dia itu oleh Allah disalahgunain. Ya, bisa jadi dimain judi. Ya, atau mohon maaf kalau itu laki-laki yang banyak duit dikawin banyak bininya kan gitu. Ya, sehingga bininya satu dibohongin, yang kedua dibohongin, yang ketiga dibohongin, yang nggak dibohongin yang keempat doang. Ya, kenapa? Satu, kedua dibohongin yang pertama, kedua, ketiga yang dibohongin yang keberapa? Yang kedua, ketiga, keempat dibohongin yang keberapa? Tiga. Ya, keempat nggak dibohongin aman dah tuh, dosanya kurang dikit. Ya, baru. Ya, nah ini kan kadang-kala ini yang kadang-kala ya seorang suami itu ya kurang memahami, bisa jadi itu suatu teguran dosanya seorang suami kepada istri. Ya kan? Bisa nggak? Ya bisa, ya. Atau bisa aja mungkin selama ini harta ke dia ya digunakan yang salah. Ya, apa ini? Ya, ikut kayak belum lama kita itu mengambil sekian ratus juta kan? Ya, itu ya suatu hal yang salah. Mungkin awalnya 100 dikasih 1 miliar itu akan sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah mulai ya. Nah ini orang kaya yang seperti ini tuh ya, kita juga memang kalau memang kita tahu, mohon maaf ya, dia jalan yang salah, kadang-kala kita timbul semacam apa itu, kebencian juga atau apa tuh ya, ketidaksukaan juga. Ya, biarin aja tuh orang dulu aja boleh kaya pelitnya naudzubillah min dzalik ya. Kalau rasain loh kan. Dulu aja waktu kaya, gua lagi naik sepeda di ngebut naik mobil sampai cipretan baju gua katanya. Jangankan minta maaf, berhenti aja kagak, sekarang berasa ya. Itu ya. Apa tuh ingatan-ingatan yang menjadikan kita itu apa? Menjadi penghalang kita untuk membantu orang yang lagi susah, yang dulunya dia itu kan kaya. Ya, makanya itu Bu, pelajaran juga. Kita kalau lagi hidup enak jangan pernah lupa dengan orang yang susah. Ya. Orang susah ingat gak sama orang kaya? Ingat kalau ngasih. Ingat kalau dia ngasih itu. Ini kalau dia ngasih. Kalau nggak ngasih mana ingat kan gitu.
Jadi orang miskin itu, orang susah itu ingat juga sama orang kaya. Kalau dia ngasih, ya, kalau dia kagak ngasih, baik. Ya, sekarang lu susah, lu rasain, ya kan, gua masih bisa beli ceker ayam dulu beli, kagak mampu gitu. Ya, nah itu, ya. Jadi bu, orang-orang yang dulu kaya, tahu-tahu jatuh miskin. Itu yang harus kita bantu. Dalam arti, memang jatuh miskinnya itu apa ya? Mungkin bisa jadi dia ditipu, ya, sehingga itu kan di luar ini keinginannya dia itu. Ya, tadi yang saya bilang kalau memang sengaja itu dia dengan ulah sebab dia, kita mungkin bisa jadi katakan biarin gua bantuin tuh orang, ya kan? Karena saking apanya itu, ya, kecewanya dulu waktu dia jadi orang kaya minjem duit 1 juta, mintanya 1.100.000, ya kan? Rentennya begitu, ya. Sekarang lo kaya, lo mampus lo sekarang, berarti begitu, bukan didoain, disuruh apa? Disumpahin, kan nggak enak tuh bu, ya. Makanya kita jangan sekali-kali bu lupa, ya. Orang kalau lagi kaya jangan pernah lupa daratan, ya. Artinya jangan pernah lupa ada banyak orang yang butuh sama dia, yang perlu dibantu, ya. Jangan seakan-akan kita hidup di dunia seorang diri, kan nggak mungkin, ya. Kita hidup di sini aja di RT 8 ada berapa kepala keluarga sih? Kan banyak, ya kan? Bukan sendiri kita kepala keluarga, kagak ada. Kalau di hutan boleh kita hidup gaya kita gimana aja boleh, ya. Nggak ada ngelihat, Tuhan doang yang ngelihat gitu. Tapi kalau di tengah masyarakat ramai kayak di kampung kayak gini nih, ya udahlah, hidup senang susah bersama-sama, kan gitu. Saat sekarang dia membantu kita, suatu saat dia akan kita bantu, kan gitu. Ya, itulah dunia, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'aliman baina juhal, ya, orang alim yang berada di tengah-tengah orang yang jahil, bodoh. Ya, artinya maksudnya apa itu? Dia orang alim, ya, tapi apa ya? Ya, kealimannya itu jadi nggak kelihatan, ya, lantaran orang-orang di sekitar dia itu orang bodoh semua, ya. Jadi ibarat kata itu ilmunya kayaknya sayang-sayang dah tuh orang tuh, ya. Padahal ilmunya banyak, tapi yang menghadapin orang-orang, maaf ya, orang blow on, jadi ke bawah blow on nih kadang gitu, ya. Itu ada yang kayak gitu bu, ada nggak? Ada, ya. Karena saking seringnya bergaul sama orang-orang yang nggak punya ilmu, jadi ke bawah gitu, ya. Nah 3 orang ini bu harus kita kasihani, paling nggak kita selamatin lah. Ayo, ya, yang tadinya punya kekuatan, ya, kasih semangat, ayo pak, ya. Ya, apa namanya itu, sekarang bapak susah, yakin pak, setahun 2 tahun yang akan datang bapak akan bangkit kembali, ya. Bapak akan bisa mendapatkan kehidupan lebih enak dari yang bapak alami ketika itu, ya. Semangat mereka kita juga nggak berani jamin, ya. Ibarat kata kita aja susah hidupnya kan gitu, namanya kasih semangat kan gitu, ya, kasih support aja itu, tasjih kalau bahasa Arabnya itu, ya. Baik, rawahu al-Asakir, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asakir. Kemudian hadis yang kedua, ya, idhad fid dunya yuhibbakallahu wadhad fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas, rawahu al-Hakim an Sahal ibn Sa'ad, ya. Kata Nabi, zuhudlah, ya, terhadap masalah duniawi. Apa sih artinya zuhud itu? Orang sekarang ngomong zuhud mula, apa sih zuhud itu? Zuhud itu artinya tidak cinta mati sama dunia, ya. Cinta mati sama dunia, ya. Artinya tidak berlebihan cinta kepada dunia, ya. Ibu-ibu cinta mati sama suami boleh nggak? Boleh nggak bu? Cinta mati? Jangan bu, biasa-biasa aja, ya. Ya, apa namanya? Kita fanatik boleh cuma 2, sama Allah sama Rasulullah, ya. Meskipun suami kita seganteng apapun, sebaik apapun, biasa-biasa aja, ya. Sebatas kewajiban ibu sebagai seorang istri, ya, sebagai apa yang ibu rumah tangga, itu aja kita rasanya, ya. Nah, ini zuhud artinya tidak terlalu, ya, terbawa dengan apanya itu kenikmatan
dunia. Ya, ada kan orang punya duit, ya, tapi dia pengen banget menampakkan kalau dia itu pengen dibilang orang banyak duit. Ada kan? Ada dengan apa? Dengan cara gaya hidupnya, ya, berpakaian yang orang lain itu akan menilai pakaian mahal nih, ya. Kemudian berkendaraan yang orang lihat apa nih, mahal nih, ya. Pokoknya kendaraannya yang di atas 1 M dah, ya. Punya rumah yang berapa itu, ya, yang di atas ya 50 M, ya. Tempatnya juga bukan di Pancoran Bu, kalau Pancoran kayak ini ya 50 M nggak main, ya. Rumah Menteng sono, kemudian yang mana tuh, Pondok Indah atau di Kemang gitu, ya. Di sini kalau ada rumah 50 M baru, ya, nggak keren juga. Kenapa? Rumah sih boleh keren 50 M, banjir kan gitu, ya kan? Sekarang lu bisa gak jadiin daerah lu biar nggak banjir, jangan rumah doang 50 M, contohnya gitu. Pasti orang bakal ngomong gitu kan? Iya lah Bu. Ya, sami mawon gitu. Kalau lu bisa ciptakan daerah lu banjir jadi nggak banjir, lu punya 50 M pacar baru gua anggap gini. Ya, kalau cuma lu doang, ya, ibarat kata rumah lu di atas genteng orang, kampung namanya itu. Iya, lu gak kebanjiran, tapi orang kebanjiran kan gitu. Ya, rumah kita di atas genteng orang, bayangin aja. Tinggi banget. Tinggi, ya orang sampai genteng orang gitu. Nah, kayak kandang burung tuh bener tuh ya. Iya, ya, jangan sampai. Ya, nah itu belum dikatakan orang-orang itu orang yang kaya benar. Kalau dia sudah menempatkan tempat yang pas di mana dengan apa namanya, ya, rumah bentuk yang seharga sekian itu baru pas tuh, ya. Nah, kita disuruh oleh Nabi untuk berpinjamnya Allah. Ya, zuhudlah terhadap masalah dunia, Allah akan mencintaimu. Ya, artinya, ya, dunia itu kan, ya, jangan terlalu kita apain, kita kejar, ya. Kalau kita kejar nggak bakal kena, ya. Itu dunia kita kejar, kita kencang lari ini makin kencang, ya. Pura-purain aja dah, jalanin aja dah, ya. Kenapa? Karena dunia ini bukan buat kita lomba, bukan, ya. Bukan kita untuk mencapai finish, bukan, ya. Finish kita nanti di akhirat. Ya, kenapa? Karena setelah kita hidup di dunia ini bakal ada alam lagi, dua lagi. Alam kubur dan alam akhirat. Ya, itu yang harus kita pentingin. Ya, makanya kita kan diajarin doa sama Nabi, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia sekedar di tangan aja. Maksudnya jangan apa? Wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya, jangan menjadikan dunia itu selalu ada di hati. Artinya apa? Ya, artinya mikirin dunia mulu kan gitu. Ya, kalau ada di tangan, sekarang kita pegang pulpen, Bu. Ya kan? Emangnya pulpen kita pegang terus? Kagak, habis selesai terus kita taruh kan gitu. Ya kan? Tapi kalau ada di hati, udah melekat. Lagi sholat mikirin dunia. Ya, lagi ibadah yang lain mikirin dunia. Ya, nah gimana bisa zuhud? Ini apa bisa, ya? Nah, kalau kita zuhud itu artinya apa? Kita menerima apa yang Allah berikan. Tapi dalam tanda kutip, bukan kita berlepas tangan dari usaha, bukan. Ya, meskipun kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya, kita jangan menunjukkan yang akan menyebabkan orang lain merasa sakit hati, rendah. Ya, justru kita menunjukkan, ya, bagaimana orang menjadi bersahabat dengan kita dengan kondisi yang apa ada kita punya itu. Lihat Bu, Rasulullah tuh bukan orang miskin loh. Ya, Rasulullah tuh orang paling kaya. Ya, Rasulullah salah kalau orang bilang Nabi Muhammad itu miskin, nggak punya apa-apa. Bu, saat Rasul mau hijrah bersama para sahabat, Bu, ya, itu orang-orang kaya pada nitipin hartanya kepada siapa? Pada Nabi Rasulullah. Ya, sekarang secara logika aja Bu, ya, ibu nitipin uang barang berharga ke orang yang nggak mampu, masuk akal gak? Ya, kan dipakai. Nah, tuh kan dipakai katanya.
tuh keluar tuh, ya, tadi pakai, kenapa? Dari kagak punya ntar duit gue, tau dipakai kan gitu, ya. Ada orang nyawat Ustaz, Nabi terkenal orang amanahnya, salah juga, bukan amanahnya doang, ya, karena hartanya Bu, ya. Nabi seorang apa? Saudagar, seorang pedagang, ya. Kita kalau lihat Bu, sekarang mata uang yang paling gede nilainya apa? Dolar lagi. Mana dolar doang? Dinar. Ya. Dinar. Itu 1 dinar itu Bu berapa juta tahu? Hampir mau 9 juta. Ya, naik 1 dinar. Ya, dinar. Ibu punya dia, Bang Dinar punya enggak? Udah itu keren ya? Saya tuker aja. Oh iya. Enggak laku buat beli beras ini ya. Iya. Ya. 1 dinar Bu hampir 9 juta Bu. Bayangin. Ya. Siapa tuh yang punya uang jutaan dulu? Tapi Rasulullah udah mata uangnya bukan mata uang dinar tapi mata uang emas. Ya, yang sampai nilainya itu 1 mata uang emas yang Nabi punya itu nilainya sampai 23 juta kalau dikalkulasikan sekarang. 23 juta. Ya, ada yang punya orang sekarang? Nggak ada. Siapa yang paling kaya di dunia sekarang? Ya, terkaya di Indonesia, terkaya di Asia, terkaya di regional, terkaya di dunia. Nggak ada yang punya. Masih bisa dihitung hartanya. Ya kan? Nah sekarang jangan nama Nabi dah, sama sahabat aja, sahabat Utsman bin Affan Bu. Ya, sampai sekarang untuk kekayaan Sayyidina Utsman nggak ada yang bisa hitung. Ya ibarat kata kalau bahasa sombongnya nih, badan lu timbang, ame barang gue banyakan badan gue gitu. Sombongnya tuh. Siapa sih yang paling gemuk contohnya? Ya, taruhlah, ya, timbang badan lo berapa kilo? 100 kilo. Emas gua ada 150 kilo. Baru emasnya dua. Ya kan? Itu bahasa sombongnya. Ya kan? Itu badan lo timbang masih beratan banding gue. Ibaratnya itu. Ya. Nah, ini Rasulullah orang paling kaya, Bu. Ya, di samping dia amanah, orang-orang nitipin tuh barang berharganya kepada Rasulullah. Orang berpikir kalau titipin barangan orang kan gimana, ganti ini gimana, ya sama Bu, ibu pengen butuh dana cepat, ya minjemnya ame orang miskin dapat enggak? Nah, dia susah, ya datang ke rumah orang miskin bawa BPKB mobil, pinjam duit dong 50 juta nih, gak jaminannya BPKB mobil BMW, ketawain gitu. BPKB mobil BMW buat apa? Emang gue bisa tukar sama beras gini, ya kan? Itu pasti akan menular kemana? Ke orang yang mampu lah, ya kan? Paling enggak digadaiin gitu, ya. Nah Rasulullah tuh, ya mampu, ya. Bahkan ditinggal sekian tahun, suatu saat yang punya tuh harta pengen ngambil dikasih, ya. Tambahin dong, lu kan nyimpen duit sama gue tuh orang sekarang, zaman dulu nggak ada, ya. Zaman sekarang orang minjem aja harus apanya tuh, harus ada bunganya, ya kan. Padahal memang orang-orang sekarang itu, ya apa namanya unsur ribanya memang benar-benar banyak, ya apa aja diribain gitu, ya. Jadi ya biasa hidup di dunia ini biasa saja. Rasul orang kaya, tapi penampilan Rasul ya di hadapan para sahabat yang kaya biasa saja, ya di hadapan sahabat yang miskin apalagi Rasul merasa dia paling apa, ya tidak ada apa-apanya, ya kan. Itu susah Bu. Orang sekarang baru punya kontrakan 11 aja sombongnya naudzubillah menjalik. Ya, nggak mau kenal sama orang kampung kayak gitu. Ya, padahal bikin kontrakannya boleh ngutang duitnya. Ya kan contohnya begitu dah. Ya, contoh. Kalau contoh berarti kan memang ada. Ya, ada pasti ada. Ya, kontrakan berapa ya? 23.
Ya, keren. Di mana aja? Di mana aja? Ustaz mau kontrak di mana? Ada tempat aneh. Cantangin gitu kan? Ya, mau yang tipe berapa? Tipe berapa katanya? Ya, ada gerasi, yang tingkat atau yang biasa. Daerah-daerahnya ada Ustaz. Hebatnya orang. Ya, begitu pandemi kayak gini baru kelabakan. Kenapa? Bingung mulangin tagihan. Ya. Kenapa? Karena dia boleh ngutang di bank. Kan gitu. Mendingan kita dah enggak punya utang, hidup di kolong jembatan juga asal punya mobil enak. Ya kan? Enak gitu. Ya, mendingan kita dah tinggal di rumah sepeta, ya 50 meter, 100 meter, cuma enggak ada tagihan datang kan gitu. Ya. Jadi ibu makanya saya bilang bu, jangan ibu kira orang-orang kaya itu utangnya kagak, banyakan dia begitu utangnya bu. Ya, utangnya banyakan dia. Ya, makanya tidurnya nggak pernah nyenyak dia. Dengan kita makan oncom singkong rebus bisa tidur nyenyak. Ya, daripada makan keju tapi mikirin utang. Ya, karena enak makan keju mikirin utang, makannya keju pakai mesis mereknya. Ya, yang paling bagus tuh. Ya, kemudian pakai kejunya keju cheddar lagi diparut loh, keren banget tuh. Ya, enak banget tuh. Ya, tapi apa utangnya banyak ya. Ya. Makan pikir utang. Dengan kita beli singkong 3 kilo kita parut jadi ancemon, parutin kelapa jadi. Iya. Perut kenyang itu. Ya. Iya, minumnya mete tuwe. Ya aur, enak banget ya. Makanannya ambil melonjor. Nah, lupa udah saudara-saudara aja. Ya, makannya udah gerimis banget. Ya. Hah? Iya, makannya lagi gerimis-gerimis kayak gini nanti nih. Ya, itu. Lampunya jangan terang-terang, jangan, enggak enak. Ya. Lampunya gelapin. Kalau matahari tutup kayak hordeng dikit. Ya. Iya, biar ancemonnya kelihatan serasa keju. Ya, sama putih soalnya. Karena kalau terang banget kelihatan. Iya. Itu. Ada yang nanya lagi makan apaan Ustaz? Lo lihat sendiri deh. Iya kan? Iya. Ya, itu orang hidup kayak gitu enak. Enak makan bareng-bareng sekeluarga, tapi nggak ada tanggungan yang harus kita bayar, ya. Ya memang sih kita ini hidup perlu uang, ya. Tapi bukan berarti uang segalanya, bukan. Ya, segala sesuatu memang perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Ya, nah orang makan di restoran Padang habis makan langsung kabur. Ya, ayo jamaah taklim Ayubi gue traktir semuanya ya besok. Makan ya. Ya, orang selesai makan di pura-pura, anik suruh bentar ambil duit di ATM dikabur. Itu gimana itu? Masing-masing udah. Ya, nah alasannya pengen beli di ATM padahal ATM aja jangan kan ATM KTP-nya aja hilang. Ya, ngatain apa? Ya, kita nungguin 15 menit, 30 menit, setengah 1 jam, setengah. Kemana sih Pak Ul nggak datang pulang. Ya udah, ya sampai sore. Ini kan orang pada mau apa? Pada mau makan. Yang punya restoran nggak bingung, ibu nggak bangun katanya. Ya belum dibayar, bangun gimana? Ya udah antri di luar dapur, ada mau makan lagi orang lain yang gitu. Ya udah telepon aja Masjid Alinaba, tolong bayarin ya, ada orang makan belum pada bayar gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada, jangan orang bengal itu orang kayak gitu. Jangan dicontoh. Iya, jangan dicontoh, jangan. Kayak kita hidup biasa aja dah, jangan sok-sokan. Sok-sokan lagi nraktir orang gitu juga kagak. Ya, kita makan nraktir teman, mampunya di warteg aja ke warteg. Ya, jangan. Saya aja pun pribadi pernah saya pengen ngajak makan teman di Andakar, Duren 3 itu. Ya kan sebelah kanan kalau kita dari sini tuh. Ya, terus sebelum saya makan saya lihat dulu harganya. Cek harga. Iya, cek harga itu. Ya, saya lihat seporsi ada yang 200, 230 lah. Kali 7 ya. Itu saya kalau lagi gitu tuh matematika saya pinter loh.
Ya. Jalan. Ya. Ya. Alasan hanya bentar mas saya mau kesini dulu, pulang udah ngajak tempat lain. Nyari tempat lain yang kita mampu kan gitu. Iya kan? Ya bukan kita nggak mampu saat itu, bukan. Mubazir. Kan gitu. Mubazir artinya mubazir apa Bu? Berlebihan. Ya masa sih kita kan punya keluarga. Ya, keluarga kita aja belum pernah makan sekaligus kayak gitu, Bu. Nah, sekarang taruhlah kalau rata-rata 250, 25 kali 7 berapa? Hitung sendiri. 25, 2,5 juta. 750. Belum pajaknya. Ya. Belum minum, makanya dipajakin gitu, Bu. Ya. Nah itu enaknya sini doang kan? Sini udah nggak enak tuh, nggak ngerasain, ya. Tuh. Biasa aja, ya. Duit kita banyak, makan biasa aja. Ya sesekali sih boleh, ya. Sekali nggak apa-apa, ya nggak dilarang gitu. Cuma juga jangan terlalu berlebihan, ya. Itu berlebihan jangan, ya. Karena apa? Karena hidup kita masih panjang. Emang kita kayak terakhir makan hari itu. Mau ini makan, besok mau makan susah. Ya, kan ada orang lu anak-anak muda gitu, udah selalu banyak duit sekarang habisin, nikmatin katanya. Jika gak mikir besok ternyata apa? Banyak yang perlu dimakan, harus yang dibeli itu jangan kayak gitu. Itu namanya tuh tidak zuhud, ya, terlalu berlebihan, ya. Kemudian wadhad fima fi aidin nas, ya, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Yuhibbakan nas, ya, maka kamu akan dicintai oleh orang lain. Ya, kalau Allah suka cara Allah yang memang kita disuruh sederhana, Allah nyintain kita. Ya, nah kalau kita suka untuk sederhana apa yang orang lain nggak punya, nah itu orang jadi cinta. Ya kan gini Bu, kita bergaul kadang ada teman merasa sungkan sama kita kan gak enak. Ya kan? Sungkan dalam arti apa? Ajak kondangan bareng aku gak enak. Ada penunung sunuh di juragan nasi ulam. Ya kan? Ya kan? Nah, embel-embel juragan nasi ulam ini menjadikan orang apa itu? Merasa kecil. Kan nggak boleh, biarin aja mau juragan nasi ulam kayak mau juragan nasi uduk kayak mau juragan nasi kembuli kan sama, ya. Nah itu kita disuruh tuh biar orang lain sama kita biasa saja, ya, sama rata, ya. Tuh kenapa jangan sampai ada jarak pemisah, ya, antara kita dengan orang lain, yang apalagi yang akan menjadikan orang lain merasa kecil. Ya, itu orang udah berani gabung sama kita dikatain, lu ngapain ikut gua? Ya, lu bukan level gua, Mak. Ya, level gua nih minimal kendaraannya apa tuh? Pajero Sport katanya. Ya, nama punya apaan, Mak? Ya, tuh. Padahal tuh Mak udah pede bergaul sama itu orang, ya, dengan semangatnya ingin apa sih? Ya, meskipun nggak punya, tapi kan hati senang kan gitu. Bangga kalau punya teman yang kaya, ya. Jadi biasa-biasa ya, zuhud kita Bu. Jangan berlebihan, ya. Khairul umuri awsatuha, ya. Sebaik-baik sesuatu itu yang sedang saja, ya. Terlalu pelit juga jangan. Ada orang duitnya banyak Bu, buat dirinya aja pelit ada gak? Banyak. Ya, tuh orang duitnya banyak, makannya apaan? Ya, oncom diolah, teroncom di sayur, teroncom di pepes, teroncom di ongseng. Bilang duit itu banyak Bang. Ya, sayang, hemat katanya hebat. Ya, bukan hemat kayak gini. Kita perlu hidup sehat. Ya, untuk hidup sehat itu perlu apa ya? Perlu biaya. Kalau kita nggak punya, oke lah, kita punya duit, kan gitu. Takut orang minta, ya. Nah orang kalau udah ami dirinya aja pelit, apalagi sama orang, ya. Tuh orang kalau pelit kayak gitu tuh Bu, maaf ya, dia kentut aja, kentutnya orang ambil diambil lagi. Suruh pulangin, lu nyuruh kentut gue ya, pulangin sini. Saking pelitnya tuh orang kayak gitu. Kenapa? Ami dirinya aja pelit, ya. Jangan sampai lah. Kalau memang kita punya, ya kita nikmatin.
ya sesederhana mungkin gitu. Kan ada orang Bu udah lama nggak makan durian, udah 3 tahun saya nggak makan durian nih, ya pengen makan durian, sayang duit, ya mendingan beli pasta rasa durian aja. Ya terlaluan orang makan durian dibeliin pasta. Ya pasta berapa duit sih? 7,5, ya kan? Mana saya habis beli pasta Kandan aja. Ya lihat ya. Yang kecil 3.500, yang gede 7,5. Saya beli yang kecil lagi. Ya. Iya, buat warna-warnain doang, itu kan ada. Ya, tapi kalau ada istri, anak, ayah, ayo ya udah 3,5 tahun nih anak-anak kita nggak ajak makan di luar, oke, lo ambil tiket gelar di luar dan makan di luar. Ya, bapaknya bengal juga lagi katanya. Ya, bapaknya PA tuh. Ya, ambil sejadah lo, gelar di luar kita makan di luar bareng-bareng. Ya, bukan begitu ayah. Ya, kita jalan bareng, naik mobil sekeluarga, ajak anak-anak sekali-kali makan, tanya mau makan apaan. Ya, tanyain, kan boleh gak? Boleh banget, bukan boleh. Boleh banget kalau punya duit. Jangan kayak tadi habis makan tinggal kabur. Tinggal polisi. Ya kan jangan itu. Ya, tuh. Zuhud Bu. Ya, apa adanya aja. Kita hadapi kenyataan hidup kita apa adanya. Jangan kita buat-buat yang kaya bikin pura-pura susah, yang susah pura-pura kaya. Nggak boleh. Ya. Ada kan orang susah ngaku kaya, ada kan? Ada. Pura-pura. Padahal punya sewaan pengantin. Ya. Baju cakep, boleh nyewa. Nyewanya di sono di Kemang itu. Ya, ada tempat penyewaan baju tuh Bu di Kemang, bagus-bagus deh Bu. Ibu-ibu kalau pengen kondangan tampil beda suruh nyewanya tuh. Ya, sehari itu saya tanya 750.000. Hah? Kondangannya berapa duit? Agak diisiin. Amplopnya doang. Iya. Kali pengen tampil beda ya, orang kondangan di gedung kan gitu. Ya. Nanti ini tanggal 5 Februari ada orang acara kawinan di Balai Sudirman. Oh, nyari baju yang paling mahal Bu. Ya, kan biar orang lain apa? Iya, ya kan siapa? Pak Nunung katanya kan. Siapa dia? Juragan nasi ulam. Nah, kan. Katanya kan gitu. Juragan teh. Ya, ada wartawan di Solo. Ya. Kita kalau pengen terkenal buat yang aneh-aneh Bu. Ya, buat aneh-aneh. Orang kondangan pakai baju pengantin. Orang nanya yang pengantin yang mana nih? Gitu. Ya, jangan sampai. Itu namanya lebay ya. Biasa-biasa aja ngapain nyewa baju sampai 750.000 Bu. Ya, di Ariat yang 50.000 aja cakep kita pakai, cuma kita malu aja pakai kondangan. Ada kan 50.000 kan? Ya ada, cuma kita malu pakai kondangan kan? Jangan pakai. Hah? Biar nggak malu kondangannya pakai mukena. Iya. Pakai mukena. Kan ketutupan semua tuh. Ya. Orang tanya dari mana? Ini tadi tanggung habis sholat kita sekalian aja gitu aja. Ya. Gitu. Baik, hadis yang ketiga yang terakhir. Ya, adhadun nasi fil alimi ahluhu wa jiranuhu. Ya. Kata Nabi, orang yang paling zuhud terhadap orang alim adalah keluarga dan tetangganya. Ya, jadi orang yang paling zuhud terhadap orang alim itu siapa? Keluarganya dan tetangganya. Ya, jadi bukan orang lain dulu, ya, dari keluarganya dulu, ya, keluarganya itu bapaknya lakinya cakep, kalau penampilan biasa-biasa, bininya, ya, nggak bisa menampakkan kezuhudan kan kita ada yang gitu Bu, ada nggak? Banyak, suaminya benar banget cakep itu kan, ngajak gini-gini, bininya dandannya ngejreng, ya, berlebihan itu. Pakai pakaian-pakaian yang serba mahal gitu kan. Ya gimana orang pengen lihat seseorang ustadz atau kiai dia zuhud kalau ngalahin
keluarganya aja belum bisa. Ya, kita kan yang namanya dakwah Bu dari diri kita dulu. Ya, orang terdekat dulu. Ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kasih nasihat yang apa ya? Yang dekat-dekat dulu, jangan orang-orang jauh dulu. Ya, gitu. Nah, setelah keluarganya bisa, baru apa ya? Jiron. Tetangganya itu orang lain. Kalau orang lain memang agak susah. Ya kan? Itu Bu, makanya kita hidup di dunia ini nyari tetangga perlu banget. Ya, kan ada Bu, kita punya tetangga sama kita nggak ngedain. Artinya apa? Contoh, kita ada tinggal di suatu daerah, di situ ada ulama besar, tapi nggak pernah diendain, ya, nggak pernah dianggap, ya. Tiap ngaunya manggil dangdut mulu kan jadi gitu, ya kan? Itu berarti nggak dianggap itu, ya. Makanya kita nyari rumah, sebelum kita nyari rumah, nyari tetangga dulu yang benar, ya kan? Makanya kan dikatakan dalam pepatah Arab ada aljar qobladar, milih tetangga lebih dahulu baru beli rumah. Ya, jangan kita beli rumah cakep, kawasan mewah, harganya miliaran, tetangga nggak ada yang benar. Kebawa sialnya gitu Bu. Ya, kebawa sialnya bukan apa-apa. Ya, yang ada nanti kita jadi berantem musuhan. Ya, kenapa? Karena persaingan gaya hidup. Ya, bukan persaingan apa? Dalam kebaikan, tapi persaingan dalam gaya hidup. Ya, saya ingat banget ucapan tadi itu aljar qobladar. Pilih tetangga baru cari rumah. Ya, gitu. Kenapa? Karena ini efeknya buat kita juga. Kalau kita sembarangan nyari tetangga, nanti kita punya anak. Anak kita bergaul sama anak tetangga. Mohon maaf tanda kutip, anak tetangga itu tidak dididik agama. Akhirnya apa? Terbawa anak-anak kita. Ya, itu. Orang hidup tetangga itu kan kalau yang harmonis itu enak Bu. Ya. Kapan sih orang dikatakan tetangga? Kalau ada guru saya bilang orang tuh dianggap tetangga kalau masih bisa nyium masakan orang tetangga lain. Contohnya, Pak Nunung masak nasi ulam, masih kecium sama saya dulu contohnya, itu masih tetangga itu. Ya, tetangga kenapa? Wajib dibawain. Ya, kenapa? Karena jangan ninggalin baunya doang. Ya, makanya kan Nabi katakan yang namanya tetangga itu faiza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau masak banyakin kuahnya. Maksudnya apa? Bagiin tetangga. Ya, jangan kuahnya doang, ada isinya lah tambahin. Itu kuahnya doang, ya. Itu kiasan aja, masa masih orang kuahnya doang. Ya, saya juga maaf. Ya, ada yang bawa insert nih dari Pak Nunung, nasi ulam. Kelapanya doang. Paling. Lah, katanya nasi ulam kelapanya doang. Nasinya mana? Ustaz suruh beli sendiri katanya. Makan ada nasinya. Iya, ya. Iya, makanya tadi orang masak sayur nih bagian tetangga nih. Ya, kita masak sayur sop, ya. Dagingnya sekilo, airnya 15 liter. Apa jadinya itu? Pernah berenang gitu daging. Ya, undar mandi sini bolak-balik tuh. Ya, itu bagi tetangga. Kenapa? Dari doa tetangga itu juga akan mempengaruhi rezeki kita. Ya, apa yang bisa kita bagi sama tetangga kita bagi. Jangan mengharap gue bagi lu ya, ntar lu kalau gak bagi gue awas ya. Jangan. Ya, ada kan begitu orang? Ada gak? Ada. Gue bawain nih sayur asam, ame oncom, ame daging rendang. Ya, besok lu kalau masak awas nggak bawain gue. Dalam hati. Ya, dalam hati doang. Ya, padahal saya mengharap. Gitu. Ya, jangan, nggak boleh itu. Ya udah berikan aja apa yang kita bisa. Ya. Ya, kalau kita masak banyak Bu, nggak perlu banyak-banyak kita ngasih, yang penting pemerataan. Ya, jangan kita hidup tetangga kiri kanan, tetangga kita semua yang kita kasih depan kita doang. Ya, jangan orang kok dikasih depannya doang, mentang-mentang jalannya hadapan, taruh kebakaran gua gak tolongin lu. Macam jadinya. Ya, itu jangan Bu. Ya, jadi kita harus mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian orang sekitar kita yaitu tetangga. Ya, nah inilah 3 hadis yang kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dan bisa kita jadikan sebagai motivasi kita untuk diri kita dan juga kita ajarkan kepada orang lain dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Demikian yang bisa kita pelajari, ya. Silakan para mau bertanya.